Jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Halo adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang tema 9, terutama muatan IPS. Nah, di tema 9 ini ada 3 subtema. Di subtema pertama, muatan IPS-nya membahas tentang kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung sumber daya alam. Sebelumnya adik-adik udah belajar tentang sumber daya alam kan? Nah, untuk tema kedua, muatan IPS-nya akan membahas terkait pemanfaatan sumber daya alam untuk membantu memenuhi kehidupan manusia. Nah, di subtema ketiga akan membahas terkait kerusakan lingkungan yang menimbulkan beberapa dampak. Dan kemudian membahas tentang bagaimana sih cara melestarikan sumber daya alam tersebut agar apa? Agar dapat dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Subtema pertama, kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung sumber daya alam. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat itu memang biasanya tergantung oleh alam sekitarnya. Seperti apa sih kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung sumber daya alam sekitarnya? Ya, kita bisa melihatnya ketika masyarakat dataran tinggi rata-rata mereka berkebun dengan menanam sayuran atau buah-buahan karena memang ketinggian lebih dari 400 meter itu baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Sehingga hal ini dimanfaatkan untuk masyarakat memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Dalam artian mereka benar-benar memaksimalkan bagaimana mengembangkan potensi sumber daya alam di sekitarnya. Berbeda halnya dengan masyarakat di daerah laut. Mereka biasanya memanfaatkan potensi sumber daya alam hewan seperti menangkap ikan, menangkap mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Selain itu, laut juga bisa dimanfaatkan sebagai wisata bahari, yaitu untuk menarik wisatawan agar datang ke daerah tersebut sehingga masyarakat daerah tersebut mempunyai pemasukan tambahan. Contoh wisata bahari yang ada di Indonesia itu seperti yang ada di Raja Ampat, Papua, dan Bunaken di Sulawesi Utara. Selanjutnya ada kehidupan masyarakat daerah pantai. Daerah pantai adalah batas pertemuan antara daratan dan lautan. Biasanya menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Dan hal ini berpotensi untuk dibuka sebagai pariwisata. Namun kegiatan ekonomi utama di daerah pantai biasanya adalah masyarakat bekerja sebagai nelayan. Selain itu, biasanya jika dikembangkan sebagai daerah wisata, banyak akan berdiri pertokoan, penginapan, sehingga masyarakat bisa bekerja sebagai pedagang, jasa pemandu wisata, menyewakan alat-alat menyelam, ataupun bertani garam. Selanjutnya adalah kegiatan masyarakat ekonomi daerah sungai. Daerah sungai sebagai sumber daya alam bisa dimanfaatkan sebagai pasar apung yang ada di Banjarmasin, yaitu kegiatan jual beli dia lakukan di atas perahu dan hal ini bisa menarik wisatawan untuk datang. Selain itu bisa dimanfaatkan sebagai sawah lebak, yaitu sawah yang biasanya berada di pinggiran sungai besar. Jadi air yang ada di sungai itu dimanfaatkan untuk mengaliri sawah-sawah tersebut. Selanjutnya adalah kegiatan masyarakat di daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah ini paling beragam kegiatan masyarakatnya, mulai dari industri, peternakan, pertanian, dan tentunya untuk pertanian tanaman yang bisa ditanam di daerah dataran rendah berbeda dengan dataran tinggi. Kalau dataran rendah lebih beragam, seperti palawija, jagung, padi, itu bisa tumbuh di daerah dataran rendah. Terus habis itu kegiatan masyarakatnya banyak, pegawai, buruh, dan masih banyak lagi. Adik-adik ketemu lagi, kita sekarang membahas tentang subtema 2, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk menunjang kehidupan manusia. Sumber daya alam yang banyak di sekitar kita, terutama di Indonesia itu mempunyai banyak sekali manfaat adik-adik, terutama untuk masyarakat kita. Nah, untuk menikmati manfaat kekayaan sumber daya alam tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara. Yaitu pertama, dapat dirasakan langsung, dan yang kedua,
harus diolah terlebih dahulu. Ini adalah contoh dari sumber daya alam yang bisa langsung dimanfaatkan, yaitu buah-buahan hasil perkebunan, ada hasil panen dari pertanian. Seperti kalau kita panen buah mangga, kita kan bisa langsung menikmati. Kita panen timun, kita bisa langsung makannya. Berbeda halnya dengan sumber daya alam seperti minyak bumi, kita tidak bisa langsung menikmati karena tidak bisa langsung digunakan, karena harus melewati pemrosesan dahulu. Nah, terus hasilnya itu dari minyak bumi yang sudah diolah itu dapat ditemui di sekitar kita seperti apa? Ada minyak tanah, habis itu ada solar, ada juga bensin jenis premium, pertamax, pertalite yang biasanya kita gunakan untuk bahan bakar mesin atau enggak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang contoh-contoh hasil sumber daya alam dan manfaatnya dari berbagai hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hutan, dan tambang. Yang pertama dari hasil pertanian kita dapat menemui padi. Padi itu manfaatnya banyak sekali loh, yaitu untuk makanan pokok di seluruh wilayah Indonesia. Padi itu diolah menjadi apa? Nasi. Bisa diolah menjadi tepung beras untuk bahan baku peyek seperti itu. Nah, selanjutnya kita ada yang namanya ubi. Nah, ubi ini manfaatnya untuk apa? Bisa untuk cemilan, kalau direbus untuk sarapan juga bisa. Terus untuk obat mah, itu juga bisa loh. Banyak sekali kan manfaatnya. Nah, selanjutnya ada kedelai. Kedelai ini manfaatnya juga banyak sekali, mulai dari jadi susu kedelai untuk minuman sehat. Bahan baku tempe, tahu, lauk kita sehari-hari. Habis itu menjadi kecap. Dari bidang perkebunan kita menemukan hasil perkebunan seperti apa? Ada tebu. Tebu itu untuk bahan baku gula pasir. Yang selama ini suka minum manis, nah itu adalah hasil dari pengkristalan cairan tebu yang sudah diperas di pabrik. Selanjutnya ada yang namanya kelapa sawit. Adik-adik udah pernah tahu nggak bentuk kelapa sawit itu gimana? Nah, ini loh bentuk kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini adalah bahan baku minyak goreng. Selama ini siapa yang suka makan goreng-gorengan di sekolahan atau di rumah? Nah, bahan bakunya itu kelapa sawit. Selanjutnya ada hasil dari peternakan. Di peternakan kita pernah nggak adik-adik tahu yang namanya ulat sutra? Nah, ulat sutra ini adalah penghasil benang sutra. Benang sutranya itu diambil dari kepompong. Kepompongnya ulat sutra itu nanti dipintal jadi benang sutra, kemudian diolah menjadi kain sutra. Kain sutra yang mahal itu loh, Dek, yang halus. Nah, itu adalah dari hasil peternakan ular sutra. Seperti itu. Nah, ular sutra itu makanannya apa sih untuk beternak ular sutra? Makanannya tuh daun murbe. Nah, selanjutnya ada peternakan lebah. Nah, lebah ini akan menghasilkan madu yang selama ini kita kenal banyak manfaatnya untuk kesehatan, untuk stamina. Di sini siapa yang suka madu? Bagus loh ya untuk kesehatan itu. Selanjutnya dari bidang laut dan perikanan. Hasil dari bidang laut dan perikanan itu ada yang namanya mutiara. Maksudnya Mbak kerang. Mutiara. Jadi kerang ini menghasilkan mutiara. Mutiara ini berguna untuk perhiasan. Dan ini harganya mahal sekali. Karena satu kerang biasanya menghasilkan satu mutiara. Nah, selanjutnya ada ikan. Ikan yang biasanya dibudidayakan atau ditangkap dari laut ini berguna untuk lauk pauk makanan orang Indonesia. Bisa diolah menjadi sarden, bisa diolah menjadi pindang, bisa diolah menjadi ikan asin, atau yang kita kenal kalau sebagai orang Jawa itu balur. Itu sangat bergizi. Nah, selanjutnya ada hasil tambang. Hasil tambang ini biasanya berupa emas, ada juga berupa belerang. Nah, kalau belerang adik-adik belum tahu, ini gambarnya ya, yang kuning-kuning itu belerang. Nah, itu ada apa? Tukang tambang belerang. Nah, belerang ini bisa diolah menjadi apa? Sabun untuk obat penyakit kulit biasanya.
Selain belerang dan emas, sebenarnya hasil tambang ini juga banyak sekali jika kita tahu. Ada batu permata, ada minyak bumi, ada gas alam, ada batu bara, dan masih banyak lagi lainnya. Subtema 3 tentang dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Nah, perilaku manusia yang tidak bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa sumber daya alam itu banyak sekali manfaatnya. Dan kita juga sudah membahas tentang manfaat-manfaat tersebut dan bagaimana cara memanfaatkannya. Nah, pemanfaatan yang secara berlebihan biasanya kita sebut dengan eksploitasi. Eksploitasi itu sendiri adalah menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Nah, jika sumber daya alam digunakan secara berlebihan, maka lama-kelamaan akan punah atau habis. Berikut ini merupakan contoh-contoh perilaku manusia yang dapat merusak alam atau dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Yang pertama ada pembakaran dan penebangan hutan. Yang kedua ada penggunaan pestisida yang berlebihan. Yang ketiga ada eksploitasi sumber daya laut. Yang keempat ada perpindahan penduduk. Yang kelima ada penggunaan kendaraan bermotor. Yang keenam ada perburuan liar. Dan yang ketujuh ada perusakan terumbu karang. Lalu apa sih dampak dari perbuatan-perbuatan itu terhadap lingkungan kira-kira? Kenapa sih perbuatan tersebut digolongkan ke dalam perilaku manusia yang dapat mengubah keseimbangan lingkungan? Jawabannya ada di berikut ini. Pembakaran dan penebangan hutan dapat berakibat matinya satwa-satwa yang berada di hutan tersebut dan juga dapat memusnahkan tumbuhan-tumbuhan yang seharusnya dapat hidup lebih lama. Yang kedua ada perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk yang terjadi secara berlebihan itu bisa menyebabkan lingkungan kumuh karena disebabkan oleh kesulitan ekonomi dan kurangnya lahan di daerah tujuan perpindahan tersebut. Selanjutnya adalah perburuan liar. Perburuan liar seperti perburuan gajah untuk diambil gadingnya, perburuan harimau untuk diambil kulitnya. Hal ini bisa menyebabkan hewan-hewan yang seharusnya dilestarikan seperti gajah Sumatera, badak bercula 1, burung cendrawasih, harimau Sumatera, ketika terlalu banyak diburu, entah dijual, entah diambil salah satu bagian tubuhnya, hal itu menyebabkan mereka lama-kelamaan akan punah karena mereka tidak dilestarikan dan hanya dieksploitasi saja. Perilaku yang memberikan dampak buruk selanjutnya adalah eksploitasi sumber daya laut. Salah satu kegiatan eksploitasi sumber daya laut adalah pengeboran minyak bumi di tengah laut. Pengeboran minyak bumi di tengah laut dapat menjadi penyebab goyahnya keseimbangan lingkungan disebabkan jika salah satu peralatan tersebut bocor, maka akan terjadi pencemaran permukaan air laut oleh minyak tersebut. Sehingga cahaya matahari seharusnya bisa menembus air dan membantu fotosintesis tumbuhan laut akan terhalang oleh minyak-minyak tersebut. Sehingga di situ terjadilah gangguan ekosistem di mana tumbuhan tidak lagi bisa berfotosintesis sehingga tidak dapat memproduksi makanan untuk dirinya sendiri. Perilaku manusia selanjutnya yang dapat mengubah keseimbangan lingkungan adalah penggunaan kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor yang secara berlebihan dapat menyebabkan yang namanya polusi udara. Semakin banyak kendaraan motor yang digunakan, semakin keruh udara di kota tersebut. Bahkan kita bisa melihatnya dengan langsung, di mana kualitas udara di pedesaan lebih bersih dibandingkan di perkotaan yang penuh dengan kendaraan yang bermotor. Itulah materi kita hari ini adik-adik. Semoga bermanfaat dan berguna ya. Jangan lupa semangat belajar selalu.